Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, materi belajar kita hari ini adalah muatan IPA tema 2 subtema 1 adaptasi tumbuhan. Simak baik-baik videonya. Jangan lupa like videonya dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Perhatikan baik-baik, di sini kita belajar tentang materi adaptasi tumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi? Di sini adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian apa sih tujuannya? Mengapa kok tumbuhan harus melakukan adaptasi? Nah, bisa disimak di sini. Tumbuhan melakukan adaptasi agar dapat bertahan hidup pada lingkungan tertentu. Lingkungan tertentu di sini adalah lingkungan tempat hidupnya, ya. Setiap tumbuhan mempunyai cara adaptasi yang berbeda. Jadi beda-beda ya antara tempat hidupnya masing-masing. Kemudian berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit, yang kedua tumbuhan hidrofit, ketiga tumbuhan higrofit, dan yang keempat adalah tumbuhan halofit. Mari kita simak bersama-sama pembahasan dari masing-masing jenis tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit. Di sini tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering, ya. Mana saja yang termasuk dengan daerah kering? Di sini biasanya tumbuhan xerofit itu hidup di daerah gurun atau padang pasir. Bisa juga hidup di daerah yang sering mengalami musim kemarau panjang, ya. Nah, apa saja sih tumbuhan xerofit ciri-cirinya? Perhatikan baik-baik. Yang pertama cirinya adalah mempunyai daun yang kecil. Kemudian yang kedua mempunyai batang yang berlapis lilin. Yang ketiga mempunyai batang yang berduri. Nah, yang keempat adalah mempunyai akar yang panjang. Di sini perhatikan baik-baik contohnya, ya. Contoh tumbuhan xerofit yang pertama adalah lidah buaya. Di sini lidah buaya di tepi-tepinya ini ada duri-durinya, ya anak-anak. Kemudian batangnya ini juga berlapis lilin. Maksudnya apa berlapis lilin? Batangnya itu sulit ditembus oleh air, ya. Kemudian yang kedua adalah buah naga. Ini buah naga, ya. Mungkin banyak di antara kalian yang suka makan buah naga karena rasanya juga enak. Di sini di buah naga di batangnya juga sama, ya anak-anak, ada duri-duri kecilnya. Kemudian yang ketiga ada tanaman hias. Ini mungkin juga kalian sering lihat, ini namanya tanaman adenium. Ini sering dikembangbiakan untuk dibesarkan, ya, batangnya. Tumbuhan yang selanjutnya, perhatikan di sini ada yang namanya tanaman kurma. Sedap sekali, ya. Di sini buahnya sangat lebat sekali. Untuk tanaman kurma ini banyak hidup di daerah Timur Tengah sana, ya, di daerah Arab Saudi, yaitu daerah-daerah yang kering, ya. Jadi memang kurma itu hidupnya di daerah yang kering, yang hidup dengan sedikit air. Selanjutnya adalah tanaman kaktus, ya. Di antara kalian pasti banyak yang sering lihat tanaman kaktus, ya. Di sini kalian amati, di situ banyak duri-durinya, ya. Duri-durinya fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Sama dengan tanaman lidah buaya, juga tepi-tepinya banyak durinya. Kemudian kaktus ini juga batangnya berlapis lilin, ya, sama dengan lidah buaya dan juga buah naga.
Kemudian yang selanjutnya akarnya juga panjang anak-anak. Fungsinya untuk mencari air di tempat yang jauh di dalam tanah. Selanjutnya tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah air. Ciri-cirinya adalah yang pertama mempunyai batang yang berongga yang isinya adalah udara. Biasanya batangnya menggembung ya, sehingga tumbuhan dapat mengapung di air. Ini tumbuhannya dapat ngapung karena tadi punya rongga yang isinya adalah udara. Yang kedua, di sini mempunyai daun yang lebar dan tipis. Yang ketiga, mempunyai akar yang lebat. Kemudian yang keempat adalah mempunyai stomata banyak untuk mempercepat penguapan. Stomata di sini, tahukah kalian apa itu stomata? Nah, stomata itu adalah lubang-lubang kecil yang ada di permukaan daun ya, yang fungsinya adalah untuk tempat keluar masuknya udara. Kemudian di sini tadi tumbuhan hidrofit juga akarnya lebat ya. Fungsinya agar tumbuhan tersebut tidak mudah terbalik di atas air jika terkena arus. Yang kelima, mempunyai saluran udara untuk mengeluarkan udara dari daun ke akar. Apa saja sih contoh tumbuhan hidrofit itu? Di sini perhatikan contohnya, antara lain adalah tanaman teratai. Nah, siapa di antara kalian yang pernah melihat tanaman ini? Iya, mungkin banyak ya. Ini biasanya hidupnya di daerah sungai atau kolam ya. Ini teratai punya daunnya lebar dan tipis yang mengapung di atas air, fungsinya untuk mempercepat penguapan. Kemudian akar dari teratai juga lebat ya anak-anak. Ini di bawah permukaan daunnya, fungsinya adalah agar tanaman tersebut kokoh. Selanjutnya tanaman enceng gondok ya. Di sini perhatikan, di sini ada batangnya menggembung ya anak-anak. Jadi isinya di situ adalah udara, itu adalah rongga udara yang fungsinya tadi untuk mengapung di atas permukaan air. Yang ketiga sama ya dengan teratai, daunnya lebar dan tipis, namanya tanaman kiambang. Nah, daunnya ini mirip dengan teratai, lebar dan tipis. Fungsinya untuk apa tadi? Iya, fungsinya adalah untuk mempercepat penguapan. Kita simak lagi yang ketiga adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, daunnya itu tipis ya. Yang kedua, permukaan daunnya banyak stomata untuk mempercepat proses penguapan. Tadi stomata adalah lubang-lubang kecil yang ada di permukaan daun. Perhatikan di sini contoh tumbuhan higrofit. Antara lain yang pertama adalah dedalu, kemudian yang kedua tanaman paku, dan yang ketiga adalah tanaman lumut. Tanaman paku dilihat ya, di sini batangnya panjang-panjang, kemudian daunnya kecil-kecil. Yang keempat adalah tumbuhan halofit. Apa sih tumbuhan halofit? Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang hidup di laut, tentunya di air asin ya. Kemudian apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, pada akar terdapat filter untuk menyaring masuknya garam yang berlebihan. Jadi ada filternya ya, ada penyaringnya supaya garamnya tidak banyak masuk ke dalam tubuh tumbuhan tersebut. Kemudian kelebihan garamnya itu dikeluarkan dari daun. Yang ketiga, cirinya memiliki akar yang panjang.
Nah, ini dia contoh dari tumbuhan halofit. Contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan di sini ada akarnya. Ini akarnya tanaman bakau ya, anak-anak. Tanaman bakau mempunyai akar napas. Ini namanya akar napas yang tinggi dan kuat serta mempunyai kulit pohon yang keras. Jadi akarnya tadi tinggi-tinggi, kuat. Kemudian kulitnya juga keras. Kemudian ini adalah daunnya, daun dari tanaman bakau. Tanaman bakau mempunyai daun yang memiliki kelenjar garam yang mampu beradaptasi untuk mengurangi penguapan. Ini tempatnya tanaman bakau ada di daerah pesisir pantai. Ulangi, ada di daerah pantainya ya, yang tergenang air tentunya. Selanjutnya, Bu Asih jelaskan juga adaptasi tumbuhan jati, mahoni, dan kedondong ya. Tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Namanya disebut dengan meranggas. Pengguguran daun ini fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Supaya apa? Supaya tumbuhan tersebut tidak kekurangan air dan akhirnya mati. Perhatikan di sini ada gambar tanaman jati ya, pohon jati pada saat musim penghujan. Di situ tanamannya subur, banyak daunnya. Sedangkan yang bawah anak-anak adalah tanaman jati, mahoni, dan kedondong ketika musim kemarau. Tanamannya gundul ya, tidak ada daunnya. Namun tanaman tersebut tidak mati ya, tetap hidup. Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan kantung semar. Tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan cara mengeluarkan cairan nektar. Nektar ini cairan seperti madu ya anak-anak, yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Jadi kalau serangga mencium bau nektar ini, dia akan mendekat ya. Serangga yang terperangkap di tubuh kantung semar akan diserap nitrogennya ya. Dia akan Bu Guru jelaskan. Nah, ini dia anak-anak gambar dari tanaman kantung semar. Bentuknya menyerupai kantong ya, makanya dinamakan kantung semar. Di sini adalah bagian atasnya ini berbentuk seperti corong ya, seperti piala. Ini di atasnya itu licin anak-anak karena ada cairannya. Di sini ada hewan serangga yang menempel, ada hewan lalat. Nah, lalatnya ini karena mencium bau nektar sehingga dia tertarik untuk mendekat. Setelah lalat tersebut menempel di bagian atas kantung semar, nanti akan jatuh ke bawah dan akan dicerna oleh kantung semar tersebut untuk diserap nitrogennya. Jadi tumbuhan kantung semar itu memerlukan banyak nitrogen. Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan Rafflesia arnoldi. Jadi tanaman Rafflesia ini adalah tanaman parasit yang mengambil makanan dari inang. Inang itu adalah tumbuhan yang ditempeli ya, yang ditempeli oleh tanaman Rafflesia. Dia sifatnya parasit, mengambil makanan dari inangnya. Tumbuhan Rafflesia itu mengeluarkan bau yang busuk ya, untuk menarik perhatian serangga. Kalau serangganya sudah datang, dia nanti membantu penyerbukan dari tanaman Rafflesia arnoldi tersebut. Nah, nanti lalatnya hinggap di tanaman Rafflesia tersebut karena tadi mencium bau-bau busuk. Lalat yang suka bau busuk ya, kemudian akan hinggap pada tanaman tersebut dan dapat membantu proses penyerbukan dari tanaman Rafflesia arnoldi. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak videonya Bu Asih, sudah belajar bareng. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.